Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, ada satu cerita yang tidak pernah berani dibicarakan secara terang-terangan. Bukan karena tidak ada yang tahu, tapi karena semua orang takut jadi korban berikutnya. Teror ini tidak datang setiap hari, tidak juga setiap minggu, tapi setiap 3 bulan sekali. Dan setiap kali itu terjadi, selalu ada yang meninggal. Cerita ini datang dari seorang pemuda bernama Robi, yang menceritakan kisah keluarganya di desa Karangrejo, sekitar tahun 90-an hingga awal 2000-an. Saat itu Robi masih kecil. Ia tinggal bersama ayah, ibu, nenek, dan kakaknya yang bernama Dimas. Desa Karangrejo dulunya dikenal damai, warganya ramah, kehidupannya sederhana, dan hampir tidak pernah ada kejadian aneh. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Semua berawal dari tetangga mereka, seorang wanita muda bernama Mbak Nita. Ia baru saja melahirkan anak pertamanya. Kondisinya sehat, bahkan sempat menerima banyak tamu yang menjenguk. Tapi malam itu tiba-tiba Mbak Nita mengeluh sesak nafas. Tangannya mencengkeram leher sendiri, seperti ada sesuatu yang mencekiknya. Keluarga panik. Ia langsung dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawanya tidak tertolong. Dokter bilang komplikasi pasca melahirkan. Tapi, bagi warga desa, ada sesuatu yang terasa janggal. Malam saat jenazah disemayamkan, Nenek Robi ikut membaca Yasin di dekat tubuh Mbak Nita. Semuanya berjalan normal, hingga tiba-tiba Nenek melihat sesuatu. Kaki Mbak Nita bergerak. Sekali, lalu 2 kali. Nenek langsung terdiam. Tubuhnya dingin. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Saat dicek warga lain, tidak ada apa-apa. Tubuh itu tetap kaku. Sejak saat itu, Nenek memilih diam. Tapi dalam hatinya, ia yakin Mbak Nita belum benar-benar pergi. Hari ke-6 tahlilan, malam yang seharusnya penuh doa, justru berubah jadi awal teror. Seorang warga, Pak Darno, duduk di dekat kamar almarhumah. Tiba-tiba ia mendengar suara dari dalam kamar. Suara seperti orang sedang makan, pelan, basah, dan menjijikkan. Dengan ragu ia membuka tirai kamar, dan saat itulah dia melihat sosok wanita berambut panjang memakai daster putih. Duduk di lantai, sedang memakan sesuatu dari kantong plastik. Saat wajahnya terangkat, itu Mbak Nita. Dengan mata kosong dan mulut penuh darah. Pak Darno langsung berteriak histeris. Setelah malam itu, desa tidak pernah sama lagi. Beberapa warga mulai mendengar suara tangisan, tepat di depan rumah Mbak Nita. Kadang terdengar lirih, kadang seperti menjerit minta tolong. Beberapa orang bahkan melihat sosoknya, berjalan pelan di malam hari. Selalu dengan daster putih dan wajah pucat. Tapi yang paling mengerikan adalah apa yang dialami adiknya, Lina. Suatu malam sekitar jam 2 pagi, pintu rumah Lina diketuk. Tok, tok, tok. Pelan, tapi jelas. Saat dibuka, Lina melihat sosok wanita berdiri di depan rumah. Menunduk, menangis, dan saat wajahnya terangkat, itu kakaknya. "Mbak," ucap Lina gemetar.
Sosok itu menangis lalu berkata pelan, "Tolong aku. Aku dijadikan budak oleh mereka. Aku nggak bisa pulang." Tubuh Lina langsung kaku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Dan sebelum sosok itu menghilang, sosok itu berbisik, "Ada yang menyerahkan aku." Setelah kejadian itu, penampakan Mbak Nita perlahan menghilang. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan muncul. Setiap 3 bulan, selalu ada yang meninggal. Polanya sama, wanita yang baru melahirkan atau anak kecil di bawah 10 tahun. Semua meninggal dengan kondisi yang sama, sesak nafas, dan leher seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Giliran keluarga Robi yang merasakan. Kakaknya Dimas tiba-tiba demam tinggi. Badannya lemas, tak bisa bergerak, dan nafasnya seperti ditarik paksa. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Sampai akhirnya mereka dibawa ke seorang kiai tua di kota. Setelah melihat kondisi Dimas, kiai itu berkata pelan, "Ini bukan sakit biasa. Anak ini sedang diincar. Makhluk yang dipanggil bukan jin biasa. Ini buto, makhluk kiriman." Makhluk kiriman yang digunakan untuk mengambil nyawa sebagai tumbal. Kiai itu bilang, selama pelaku belum ditemukan dan ritual belum dihentikan, maka teror ini akan terus berulang. Setiap 3 bulan akan selalu ada yang harus dibayar. Dan hingga hari ini, tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya mengirim makhluk itu. Kalau kamu tinggal di desa itu dan tahu setiap 3 bulan akan ada yang mati, apakah kamu akan tetap bertahan atau memilih pergi sebelum giliranmu tiba?